Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan khusus tugas Anda yang berupa menulis artikel jurnal pada mata kuliah Takhrijul Hadis. Juga ini tugas mata kuliah ini adalah yang harus Anda presentasikan ketika pertemuan pasca mid semester, artinya setelah pertemuan sekitar pertemuan yang ke-8 sampai ke-14. Berarti kelas Anda harus dibagi menjadi 7 kelompok ya. Jadi kelas Anda dibagi jadi 7 kelompok. Nah, itu ada artikel jurnal. Artinya nanti kalau dalam presentasi tidak harus bentuknya seideal ini, tapi kalau kemudian nanti tugas mata kuliahnya harus Anda kumpulkan seperti yang 2 ya. Jadi Anda harus mengacu pada bagaimana menulis artikel jurnal. Yang kedua, Anda mengacu ini ya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini. Latar belakang, intinya adalah latar belakang itu yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus membayangkan dulu idealnya seperti apa. Jadi kalau Anda misalkan ya, tentu kita punya harapan ideal paling tidak, sehingga itu menjadi realitas ideal. Misal harusnya laki-laki menghormati perempuan, dan harusnya perempuan menghormati laki-laki, kemudian laki-laki kemudian memposisikan terbaik untuk perempuan. Itu idealnya. Jadi kondisi ideal itu ketika si perempuan menghormati laki-laki, kemudian yang laki-laki mengasihi perempuan yang baik. Nah, dengan baik itu adalah kondisi ideal. Tapi kemudian Anda mendapatkan satu hadis, misalkan begini, abrokul muhur aisaruha. Karena ada satu hadis mengatakan abrokul muhur aisaruha, seberkah-berkah mahar itu adalah yang paling ringan. Artinya apa? Ini ada jadi masalah. Masalahnya begini, kalau hadis ini dipakai oleh perempuan begitu ya, maka kemudian dia akan takut meminta mahar yang banyak. Demikian juga ketika hadis ini dipakai untuk laki-laki, maka dia ketika diminta mahar yang banyak, berarti dia akan menuduh si perempuan ini perempuan yang gak baik, atau perempuan yang tidak membawa berkah begitu ya. Ada masalah. Jadi idealnya hubungannya adalah perempuan menghormati laki-laki, laki-laki mengasihi perempuan. Kemudian ada masalah hadis tadi gitu ya. Kemudian Anda merasa hadis ini harus diteliti sanadnya, harus diteliti kebenarannya, harus diteliti takhrijnya gitu ya. Maka kemudian ada alasan takhrijnya gitu ya. Alasan kenapa harus Anda mentakhrij itu solusi Anda adalah mentakhrij. Kenapa mentakhrij? Karena bisa jadi ini riwayatnya yang salah, alasannya Anda misalnya bisa jadi alasannya yang salah, kemudian bisa jadi cara memahami kita yang salah gitu ya. Jadi bisa jadi pemahaman yang salah, atau bisa jadi sumbernya yang masalah. Nah, ini ya, solusi Anda akhirnya harus mentakhrij. Saya kasih contoh lagi, misalkan laki-laki dan perempuan harusnya seimbang, harus balance, tidak dibedakan, artinya dua-duanya punya potensi yang sama. Kemudian Anda mendapat ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih di atas perempuan begitu ya. Jadi laki-laki itu di atas perempuan gitu ya. Nah, kemudian Anda tertarik untuk mengkaji dalam kitab, misalkan kitab tafsir Tabari begitu ya. Jadi kenapa harus Anda pilih Tabari?
Dan kenapa persoalan ini? Nah, itu alasan Anda harus Anda sampaikan di situ. Solusinya bagaimana? Solusi Anda adalah mengkaji kitab Tabari. Untuk alasannya lah, kemudian ketika Anda mengatakan alasannya kenapa Tabari lah, itu Anda harus jelaskan. Yang kedua, kenapa bahasan itu harus disolusi gitu ya. Kemudian landasan teori. Ini ada yang digabung jadi satu ya, di latar belakang ya, ada yang memisahkan gitu ya. Oke. Kalau landasan teori berisi teori yang Anda pakai untuk meneropong masalah. Misalkan tadi ada masalah tentang perempuan, kemudian posisinya harus di bawah laki-laki, atau perempuan harus dibikin susah. Maka kemudian Anda pakai teori gender misalkan gitu ya. Jadi harus ada emansipasi, harus ada persamaan misalkan begitu. Atau Anda pakai teori Islam ini adil. Ketika terjadi ketidakadilan, maka kemudian di situ ada masalah gitu ya. Ketika kemudian perempuan kok harus diminta yang paling aisar, maka kemudian ini tentu Anda harus mengkaji ulang gitu ya. Jadi teori yang Anda pakai untuk mengkaji ini. Bisa juga teorinya adalah untuk pakai. Jadi yang Anda pakai satu bisa jadi gender tadi misalkan ya, atau bisa Anda pakai keadilan Islam, atau misalkan teori ini yang paling sederhana adalah sesuatu yang terpublikasikan, jadi boleh buku, jadi menurut si A, jadi itu teori gitu ya. Jadi hubungan laki-laki perempuan harusnya seimbang misalkan begitu. Nah itu teori. Oke. Landasan teori yang kedua adalah kajian literatur terpublikasi terdahulu. Kalau tidak terpublikasi maka ya kajian literatur yang bisa Anda akses atau terakses lah gitu ya, literatur yang terakses. Jadi jurnal, kemudian tesis, disertasi, skripsi dan macam-macam yang Anda bisa akses, buku dan seterusnya. Yang itu menopang bahwasanya kajian Anda ini perlu dilakukan. Misalkan tadi soal Abrogul Muhur Aisaruha gitu ya. Ternyata persoalan mahar ini menjadikan misalkan kegagalan pernikahan sekian gitu ya, atau ternyata yang mahar sedikit itu tidak mesti hidupnya lebih mudah, ternyata juga gitu ya. Atau kemudian yang maharnya banyak ternyata hidupnya malah lebih enak gitu ya. Data-data itu yang sudah Anda akses inilah itu kajian literatur. Atau dulu misalkan sudah membahas hadis ini sudah dibahas oleh si fulan, mereka menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan hadis ini tidak sahih. Nah, kemudian Anda ingin membahas yang berbeda dari mereka, misalkan hadis itu sahih misalkan gitu ya. Nah, ini adalah kajian literatur Anda terdahulu. Oke, saya ringkas saja ya. Jadi nanti yang masih bingung bisa diulang-ulang ya. Kalau masih bingung lagi tanya aja. Kemudian metode penelitian. Secara otomatis jenis penelitian Anda nanti adalah kualitatif karena Anda tidak menyuguhkan angka di situ. Yang Anda suguhkan adalah narasi, yang Anda suguhkan adalah kata-kata. Maka jenis penelitian Anda adalah kualitatif. Pendekatannya adalah bidang kajian. Ya, karena ada hadis, ya, mungkin Anda adalah tafsir hadis, atau mungkin kajian Anda adalah dari bidang tafsir misalkan, atau bidang ilmu yang Anda pakai lah gitu ya. Kalau tadi soal gender ya berarti bisa kalau Anda mengkaji teks ya berarti yang Anda mau kaji adalah kronologisnya, maka bisa jadi Anda sejarah begitu. Nah, jadi bidang yang terkait erat dengan yang Anda kaji. Kemudian pengumpulan data Anda secara otomatis adalah dokumentasi, karena yang Anda kumpulkan adalah dokumen-dokumen. Modelnya adalah mendokumentasi atau mengkoleksi atau mengumpulkan. Jadi pengumpulan Anda, metodenya adalah mengumpulkan dokumen-dokumen gitu ya. Kemudian analisa data Anda boleh pakai tematik, boleh pakai analitik. Tapi kalau di sini maka Anda pakai metode hadis tematik. Ya. Jadi metode kalau tafsir ada tafsir tematik, maka Anda pakai hadis tematik. Atau boleh Anda nanti pakai
Jadi analitik, tematik analitik gitu ya. Jadi menganalisa kemudian ininya dia menganalisa tema tertentu gitu ya. Jadi silahkan nanti dicari ya metode-metode ini ya. Anda boleh pakai yang lain, misalkan konten analisis juga boleh. Karena sesungguhnya Anda konten analisis. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini ada yang misahkan begini. Jadi bagian 1, 2, 3 ini ada yang misahkan, ada yang ini dibuat jadi sama. Jadi nanti Anda harus cari template seperti panduan di artikel jurnal. Silahkan nanti Anda videonya dan yang lainnya atau Anda ulang di sana. Ini untuk memudahkan Anda saja. Kemudian hasil. Dalam kajian takhris hadis nanti, hasil ini adalah ringkasan dari data yang terkumpul dari berbagai referensi yang Anda pakai dalam penelitian. Ya, baik buku, baik apapun lah, termasuk CD ya. Nah, dalam kajian takhris, bukan tarsih ya ini, takhris, dalam kajian takhris, apa yang Anda butuhkan datanya minimal adalah jumlah hadis yang senada. Misal, di sini, nah, misalkan kita cari la taghdab. Kalau kita tidak batasi gitu ya, kita tidak batasi, misalkan kita batasi aja kutubus sittah. Misalkan kita batasi ini saja. Kita misalkan cari kata la taghdab di kutubus sittah. Nah, kita lihat ya nanti. Oke, jadi jumlah hadis yang senada, jadi jumlahnya berapa? Itu yang kita cari. Nah, oke. Nah, masih agak lama ternyata. Terus yang kedua, data perawi sanad. Ya, harus satu-satu, cari satu-satu. Ya, sudah, pelan-pelan. Kita baru dapat 3 ya. Jadi di Bukhari 2, kemudian di Muslim 2. Jadi kita cari kutubus sittah. Oke. Jadi kita temukan hadis yang berbunyi la taghdab itu jumlahnya 5. Nah, kalau kita mau mengkaji, misalkan kita mengkaji la taghdab faraddada miraran kulla dzalika yaqulu la taghdab. Nah, kalau kita hanya mengkaji hadis ini, maka yang nanti Anda cari adalah yang berbunyi ini saja. Jadi kalau ini saja, ketika nanti kita batasi kutubus sittah, kita hanya akan menemukan 2 kalau tidak salah. Ya, 2. Nah, hanya menemukan 2 saja. Kalau kutubus sittah kita hanya menemukan 2. Nah, jadi jumlah yang hadis yang senada itu adalah yang bunyinya mirip, yang satu tema gitu ya, yang satu tema. Nah, ini yang Anda cari. Nah, oke. Terus yang kedua, data perawi sanad. Perawi sanad ini adalah Yahya bin Yusuf.
Yahya bin Yusuf misalkan ya. Coba kita cari di sini. Mana ya? Nah ini. Jadi data perawi. Jadi misalkan Yahya bin Yusuf. Oke. Abdul Aziz ibni Yahya bin Yusuf. Oh, ini Abdul Aziz ya. Nah ini jarh wa ta'dil, tapi itu bukan Abdul Aziz. Atau bisa juga Anda copy kemudian Anda taruh di sini. Bisa dengan cara tadi ya. Jadi saya ulangi ya. Bisa Anda cari misalkan, nah ini ya. Kemudian Anda bahas fit tarajum ini ya. Ada bahas fit tarajum. Kemudian Yahya bin Yusuf. Oke. Tapi ini kita tidak ketemu. Nah, kalau tidak itu maka kita bisa pakai ini. Tidak, sini aja langsung. Ini ya. Yang kedua, ada tulis di sini. Oh, salah. Nah, saya copy dulu. Nah, kemudian Anda cari di kutub takhrij. Nah, atau kalau di bawahnya ada rijal hadis, atau kutub tarajum atau tabaqat ini ya, Anda boleh juga begini. Kemudian baru Anda search. Nah, itu cara ya, cara yang kedua. Nah, jadi yang Anda cari yang kedua adalah data perawi sanad. Oke, kita coba satu ya. Kalau kita tadi tidak del ya, karena kita tidak del, salah ya. Oke. Kita tunggu. Oke, sambil nunggu kemudian Anda cari media transmisi. Media transmisi itu adalah begini. Ini yang disebut dengan media transmisi. Jadi akhbarona, haddasana, kemudian an. Nah, media transmisi ini yang Anda kemudian kaji.
Jadi bagaimana kedudukan hadasana, bolehkah ketika dibandingkan dengan an gitu ya. Kemudian oke, dan yang lainnya itu bisa Anda cari. Oke, kita lihat dulu yang tadi. Oke. Az-Zabini dan seterusnya kala An Yahya bin Yusuf. Nah, kalau dia sudah Bukhari maka dia harusnya dia sahih, sikoh lah paling tidak. Tapi intinya Anda harus cari dulu. Oke. Itu data yang kedua, data media transmisi, kemudian teks matan. Oke, teks matan ini tadi kita balik ke hadisnya. Oke. Oke. Nah, teks mat coba yang bukan ini. Oke. La taghdab. Anda harus mengkaji la taghdab ini ghadaba itu dari sisi linguistik. Linguistik itu artinya apa? Dari sisi bahasa. Dari sisi linguistik, kemudian persamaan teks. Kalau ada cari Anda cek di ini yang dari kalimat ghadab tadi ya, pakai bahas tadi itu berapa, kemudian kalau ini la taghdab itu larangan, maka adakah teks yang menunjukkan bolehnya orang marah? Jadi Anda misalkan ghadaba, Anda cari di yaghdabu dan seterusnya di seluruh hadis misalkan itu. Kalau Anda batasi di kutubus sittah ya hanya kutubus sittah. Oke. Itu ya. Ghadaba misalkan ada yang memuji Rasulullah suatu saat pernah memuji orang marah gitu ya. Misalkan Anda cek itu. Nah, itu ya. Kalau yang sama ya misalkan la taghdab ternyata pernah nggak membolehkan memarahi anak perempuannya dan seterusnya, itu berarti secara persamaan teks hadis sama. Bedaannya juga menunjukkan misalkan nggak ada linguistiknya ghadaba itu artinya apa secara bahasa. Anda bisa cari di bahas tadi tapi kemudian ke kamus. Jadi sini tapi Anda cari yang di sini kamus ma'ajim. Anda cari ma'ajim. Oke, al-lughawiyat wal ma'ajim. Misalkan Anda mau pakai semua silahkan atau Anda pilih salah satunya. Yang utama yang mana? Yang paling bagus adalah yang miliknya Al-Azhari itu apa namanya? Tahdhibul Lughah. Anda boleh pakai Tahdhibul Lughah, silahkan ya. Oke, itu yang paling bagus ketika bicara tentang hadis. Oke, lanjut. Kemudian data komparasi hadis dengan hadis senada maupun yang bertentangan. Oke, jadi nanti kalau ada sekian matan, misalkan nanti masalah yang atas tadi adalah data-data linguistiknya. Misalkan ada perbedaan, ada nanti misalkan lafalnya berbeda dikit gitu ya. Kalau ini yang lafalnya sama, atau yang lafalnya beda pula, itu yang beda apa, yang sama apa, misalkan masirah yaum lailah, masirah lailah atau masirah yaum misalkan gitu ya. Yang satu yaum, yang satu yaum lailah, yang satu lailah misalkan gitu ya. Nah, kalau ini komparasi hadis yang senada dan yang bertentangan. Ada cari misalkan hadis tentang la taghdab ada enggak? Ada. Yang tentang ghadaba Rasulullah pernah marah enggak? Misalkan gitu. Ada seorang sahabat yang pernah marah, misalkan Rasulullah ada yang menjelaskan beliau diam di atas di depan beliau di depan si sahabat ini atau enggak. Kemudian setelah itu Anda data konfirmasi. Data konfirmasi itu Anda cari di Quran. Bagaimana Quran meletakkan marah? Anda search di Quran. Search di Quran tentang di sini juga bisa Anda search Quran. Bahas fil Quran misalkan. Ada misalkan ghadaba.
Oke, khutbah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekian. Ada temukan di Quran ada sekian data. Ini menunjukkan apa? Anda baca satu-satu kemudian menunjukkan baik atau menunjukkan buruk lah. Itu Anda namanya data konfirmasi dari Quran. Kemudian data ilmiah. Data ilmiah itu misalkan bagaimana ilmu pengetahuan menunjukkan manfaat marah dan efek marah, misalkan itu ya, untuk kesehatan atau untuk yang lainnya. Data sejarah, misalkan data sejarah yang menunjukkan yang sama dan bertentangan dengan tema penelitian. Oke, itu yang Anda cari. Saya tertarik ketika Anda mencari data-data ini, mengumpulkan data-data ini, kemudian Anda tulis begini, data hadis, nomor hadis. Nomor 1 misalkan hadis, matanya apa, perawinya siapa. Tadi yang ada 6, misalkan ada Bukhari, kemudian ada Tirmidzi, Anda tulis hadisnya bunyinya begini, kemudian Tirmidzi tulis di sini. Kemudian yang lain bawahnya nomor 2 misalkan siapa, Daud misalkan begitu. Nah, data perawi Anda urutkan begini. Nama, lakob, kunyah, nisbat. Nisbat itu dinisbatkan ke mana. Lah, terus kemudian lahir. Dia lahir di mana? Tahun berapa? Wafat di mana? Tahun berapa? Kemudian komentar ulama. Oke, misalkan Sikoh Ibni Ma'in menjelaskan beginilah Pak Sabihi Al-Bukhari. Tulisnya begini caranya. Oke. Ya, ini data tabel. Tapi ingat, ini saya hanya cuma kasih tabel Anda begini sedikit ya. Masih ada data perbedaan, transmisi dan yang lainnya, nanti Anda tulis pakai narasi boleh, Anda tulis begini juga boleh. Oke, kemudian mendiskusikan dan menganalisa data yang ada. Nah, tadi setelah ini Anda kumpulkan, semua kan sudah kebaca. Nah, kemudian Anda teliti di sini. Misalkan Yahya bin Ma'in dengan gurunya itu ketemu karena Yahya bin Ma'in lahir sekian, meninggal tahun ini, gurunya lahir tahun ini, maka ketemu dalam posisi balik masih mungkin, misalkan ini. Kalau syaratnya mu'asarah, hadis saya adalah mu'asarah, misalkan begitu. Itu salah satu. Kemudian ketika kita bicara tentang jarh wa ta'dil, seluruh ulama mengatakan begini kecuali Al-Ma'in. Ketika Al-Ma'in Ibni Ma'in mengatakan begini, maka ulama mengatakan ketika Ibni Ma'in berkata begini, maka maknanya begini ya. Sikoh dalam Ibni Ma'in misalkan gitu ya. Nah, setelah itu Anda simpulkan analisa dan diskusi penelitian Anda. Artinya apa? Ini Anda peras dalam diskusi. Nah, diskusi ini Anda simpulkan dalam ini. Saya agak cepat ya, karena ini sudah maghrib. Semua pustaka referensi yang dipakai dalam penelitian, baik terkait tema atau penelitian, baik terkait tema penelitian atau tidak, itu semua Anda tulis semua di sini. Ya, semua yang Anda pakai, yang Anda citasi, semua yang Anda buat footnote, semua itu referensi. Nanti daftar pustaka. Referensi ditulis memakai aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley itu ini. Ini Mendeley yang sudah terinstall. Jadi Anda search di Google Mendeley, kemudian software Mendeley, free download Mendeley, kemudian Anda cari di Google panduan atau cara menginstal atau cara menggunakan Mendeley. Search di Google begitu, kemudian Anda install apa yang Anda download tadi. Oke, kalau yang bisa bahasa Inggris lebih cepat gitu ya. Oke. Saya kasih contoh begini, la taghdab. Nah, la taghdab. Bagaimana Anda nulis? Oke. Saya kasih contoh sederhana, misalkan biar Anda bisa lihat ya. Nanti kalau jenengan nulis dari Maktabah Samilah, nanti tak minta jenengan misalkan itu Malik Ibn Anas, Anda tulis misalkan gitu ya.
Saya kasih contoh aja sederhana. Enaknya kalau Anda bisa mendelay adalah beginilah takdok misalkan. Oke, ini maktabah Syamilah. Oke, langsung ketulis di sini. Nah, cuman harus disetting di sana ya. Gimana cara Anda nyeting? Cara nyetingnya di sini. Kalau buku tinggal nanti ya, misalkan ini ya, Anda mau nambah file lebih gampang di sini. Kalau enggak ya di sini, entry manually. Nah, jenis apa yang Anda kutip? Misalkan yang Anda kutip adalah komputer program. Nah, judulnya apa dan seterusnya tinggal Anda lengkapi di sini. Kalau ada datanya Anda lengkapi. Kalau enggak ya sudah. Setelah itu save. Oke, Anda bisa ulang kalau saya terlalu cepat. Oke, jadi manual itu artinya Anda sendirian. Kalau nanti bentuknya file ya tinggal begini. Oke, saya kasih contoh file. Misalkan ini ya, sudah. Itu sudah begini. Oke, kalau ini dari internet biasanya oke, selesai. Oke, detail correct. Oke, detail correct. Ya selesai. Misalkan kalau kita mau pakai di sini, misalkan ya, yang tadi ya, and station corner. Oke, misalkan ini, enak kita. Nggak bisa nulis satu-satu.